Ya Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Kami mengikut Engkau dan melayanimu dengan setia. Pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, menerangi hati dan pikiran kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepadanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, kita sampai di minggu kedua setelah Trinitatis. Kita bersyukur kita kembali berjumpa di dalam persekutuan yang kudus di tengah-tengah gereja Tuhan. Bagaimana kabar kita, Bapak Ibu? Sehat? Ya. Kalau sehat, puji Tuhan. Kalaupun ada yang kurang sehat, puji Tuhan. Karena memang cuaca kita ini anomali. Anomali ini dekat-dekatan dengan amang normal. Ya. Amang normal ini adalah pelayan di gereja kita yang unik. Kenapa ketawa? Keunikannya itu dia bisa membuat kita yang tegang menjadi rileks. Gitu. Kita yang tadinya lagi pusing jadi refreshing. Tapi habis itu dia sendiri yang pusing. Karena berusaha membuat kita senang. Bapak Ibu sekalian, pada minggu kedua setelah Trinitatis ini ada satu tema yang membuat kita kembali merenung, kembali diingatkan. Apa artinya setia mengikuti dan melayani Tuhan? Karena itu kita mau sama-sama mengucapkannya, karena setiap ucapan itu adalah doa. Mari sama-sama kita katakan, saya mau setia mengikuti dan melayani Tuhan. 2, 3 ya. Saya mau setia mengikuti dan melayani Tuhan. Amin. Nah, sekarang mari sama-sama kita baca dari kitab 1 Raja-Raja. Jadi semua raja-raja yang ada di Israel diceritakan dalam kitab ini. Mari sama-sama kita lihat kenapa kitab raja-raja ini diangkat. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 dimulai dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Jikalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Kami undang juga Bapak Prokantor kita mewakili jemaat dalam membacanya. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini ada dalam 2 bagian. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb dan Elisa mengikuti Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri
di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kau perbuat kepadamu. Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu, ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang tidak kenal Elia, bukan? Ada yang kenal Elia? Cerita sekolah minggu sering sekali diulas, dikisahkan tentang Elia dan Elisa. Mungkin juga ada yang sudah lupa atau tidak lagi mengingat, tapi pernah tahu namanya. Elia dan Elisa ini adalah dua tokoh yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena mereka latar belakangnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena mereka kapasitasnya, kompetensinya berbeda. Profesinya berbeda. Pendidikannya berbeda. Sama seperti kita sekarang. Kita ini semuanya berbeda. Ada yang punya pendidikan ekonomi, ada yang punya pendidikan bermacam-macam. Sehingga berbeda-beda kita semua. Tapi ternyata dari sini kita mau diingatkan, Tuhan panggil Elia, Tuhan panggil Elisa, sekalipun latar belakangnya berbeda, tapi semuanya bisa dipakai Tuhan. Kita berbeda. Kenapa berbeda Elia dan Elisa dengan kita? Elia itu nabi. Nabi itu sekolah, ada sekolahnya. Sekolah nabi. Jadi jangan kita kira Bapak Ibu di perjanjian lama nabi itu nggak ada sekolahnya. Setelah jadi kerajaan, setelah bangsa Israel punya kerajaan, khususnya waktu Raja Daud, itu memimpin menjadi raja, itu dibuatlah satu pendidikan untuk orang-orang yang mau dipersiapkan untuk menjadi nabi. Dari mana kita tahu? Baca kitab Raja-Raja. Dalam kitab Raja-Raja ini dituliskan semuanya. Tidak ada yang tidak ditulis. Ternyata Elia nabi punya pendidikan tentang hukum Taurat. Elisa ini bukan nabi. Dia seorang apa tadi disebut? Seorang pembajak. Dia anak orang kaya. Kenapa anak orang kaya? Karena punya 12 pasang lembu. Kira-kira lembu mahal nggak? Amang Silain. Mahal lah. Kalau pesta, orang Batak itu harkat derajatnya yang paling tinggi kalau dipotong apa? Orbo, lembu zaman dulu. Jadi itu menunjukkan strata, kelas itu. Kalau kelasnya itu kelas horbo, berarti itu saurma tua. Kalau kelasnya kelas pinahan lobu, beda lagi. Atau sama sekali nggak ada yang dipotong. Itu berarti kelasnya orang yang sangat susah. Jadi dari sini Bapak Ibu kita bisa mengerti siapa itu Elisa. Dia punya strata sosial yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Luar biasa bukan? Tapi Tuhan mau bicara sama Elia, Tuhan mau bicara sama Elisa, dan kita mau belajar dari teladan mereka berdua. Apa teladannya? Ternyata kita mau diingatkan, Elia itu seorang nabi yang dari namanya berasal dari bahasa Ibrani Elohim, Yahweh. Jadi Elia, Elohim Yahweh, artinya Allahku adalah Tuhan. Elisa itu dalam bahasa Ibrani juga artinya adalah Tuhan adalah keselamatanku. Jadi baga ado kan manginang guarni si Elia dot Elisa. Iya.
Makanya banyak orang Batak suka punya cucunya, anaknya dibuat nama-nama Alkitab. Supaya kita buatlah nama-nama Alkitab. Kenapa? Karena orang Israel membuat nama itu menggambarkan dirinya. Personality dari setiap orang itu tergambar dari namanya. Jadi kita sekarang mengerti kenapa Elia arti namanya Allahku adalah Tuhan. Kenapa kita sekarang mengerti Elisa arti namanya adalah Tuhan adalah keselamatanku. Karena memang Tuhan mau pakai mereka. Tuhan mau mengutus mereka. Menjadi apa? Menjadi pemberita firman Allah. Supaya apa? Supaya banyak orang menerima keselamatan dari Allah. Pertanyaannya, apa arti nama kita? Untuk apa kita punya nama itu? Apa misi Allah dalam diri kita dengan nama itu? Ada orang hanya karena diingatnya mantannya, dibuatnya nama anaknya nama mantannya. Supaya apa? Supaya enggak lupa dia sama mantannya. Ditaruhnya lah nama anaknya, nama burunya, nama mantannya. Itu namanya keliru. Nama itu adalah nama yang akan dipanggil Tuhan waktu kitab kehidupan dibuka. Sampai Tuhan Yesus datang dalam bacaan epistel tadi. Tuhan mau melihat siapa yang setia, siapa yang akan tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah kenapa Tuhan mau tahu siapa nama-nama yang setia itu. Tersurat di kitab Hanguluan. Makanya kenapa dibaptis anak itu supaya namanya tertulis. Itu penting nama. Apa rupanya tujuan nama itu diberikan? Mari kita lihat slide berikutnya, Bang Joy. Ternyata Elia ini Bapak Ibu bukan nabi yang biasa-biasa. Dia nabi yang sudah berjuang habis-habisan. Dia nabi yang kemudian berani menentang raja. Siapa di sini yang berani menentang presiden? Mau taruh spanduk aja pun nanti ditangkap. Kenapa? Karena itu dianggap tindakan yang kurang sopan. Karena waktu itu nggak boleh ada yang mengkritik raja. Kenapa? Toka. Yang boleh mengkritik raja siapa? Nabi. Kenapa nabi? Karena tugasnya adalah untuk memberitakan kebenaran. Suara kenabian itu disampaikan untuk mengkritik raja, mengingatkan umat Tuhan. Jadi posisi nabi tugasnya adalah untuk memberitakan firman Allah, apa yang Allah sampaikan kepada bangsa dan kepada raja. Tapi Elia berhadapan dengan nabi, 450 nabi, semuanya nabi palsu. Kenapa nabi palsu? Mereka bukannya takut sama Tuhan, mereka bukannya menyembah Tuhan, tapi mereka takut sama raja. Kenapa mereka takut sama raja? Karena rajanya menyembah patung Baal. Rajanya menyembah dewa. Kenapa rajanya menyembah dewa? Karena istri raja. Ternyata rajanya menikah dengan Izebel. Izebel itu bukan orang Israel. Dia putri dari bangsa Kanaan yang cantik. Wah, bayangkan kalau udah cantik, boru yang ada di Depok ini. Kemudian anak kita mau kawin sama boru nih Depokon. Mau nggak kita Bapak Ibu? Mau nggak Bapak-bapak anaknya menikah dengan boru par Depok yang nggak percaya sama Tuhan? Ini tantangan. Karena itu Nabi selalu diperingatkan, siapa umatnya yang gak setia sama Tuhan, beritakan firman. Bayangkan berapa yang harus dihadapi oleh Elia, 450 orang. 450 orang. Semuanya nabi palsu. Kenapa palsu? Karena mereka lebih takut sama raja, lebih takut menyembah Baal. Tapi Elia berani lawan, dia bilang, kalau kalian benar-benar nabi Tuhan, silahkan kita tunjukkan siapa yang paling benar. Mereka pergi ke Gunung Karmel, dibuatlah persembahan di sana, mesbah, dipotonglah lembu, darahnya dicurah, kemudian panggil dewa kalian itu.
Bersorak-sorak mereka, wah, dipanggil. Mana tahu dewa kalian itu tidur, jauh Muse, kata Elia. Mereka teriak-teriak. Sampai dirajam-rajam kulit mereka berdarah-darah. Mungkin kalau udah berdarah-darah nanti nabi-nabinya, dewanya kasihan. Mereka lukai tubuhnya, mereka menjerit-jerit, memanggil, tidak terjadi apa-apa. Sampai sore. Sudah cukup, kata Elia. Mana Allah kalian itu? Bapak Ibu, apa yang terjadi? Elia mau bilang, sekarang lihat Allahku. Wah, dia pakai namanya. Dia pakai namanya. Namanya Elia. Sekarang lihat Allahku. Sebab Tuhan adalah Allahku. Itu Guarna. Guarni mana dia? Sekarang lihat Allahku. Dia panggil Allahnya. Ya Tuhan Allahku. Nyatakanlah kuasamu supaya semua nabi-nabi palsu ini mengenal Engkau. Disuruhlah dibuat lubang di sekitar mezbah itu, siram dengan air. Digenangilah semuanya dengan air supaya dibersihkan, maksudnya Elia. Sekarang lihat Tuhan Allahku. Bapak Ibu, begitu selesai Elia berdoa, api dari langit menyambar habis kurban bakaran, membakar semua yang ada di tempat itu. Itulah Elia melawan 450 nabi palsu. Apakah dia senang? Senang. Apakah dia gembira? Gembira. Tapi ternyata setelah dia membunuh 450 nabi palsu, apa yang terjadi? Dia menghadapi jalan terjal. Kenapa? Karena ternyata Izebel, istri Raja Ahab bilang, berani dia membunuh nabi-nabiku? Berani dia menghancurkan patung Baalku? Disuruhlah ditangkap si Elia supaya dibunuh seperti nabi-nabi itu. Ternyata Elia ketakutan. Dia lari pergi ke Gunung Horeb. Makanya tadi kita baca dia di Gunung Horeb. Ngapain? Sembunyi. Dia stres, depresi. Kenapa? Apalah gunanya Tuhan kukalahkan nabi-nabi palsu itu. Kalau tohnya ternyata Raja Ahab enggak takut samamu, toh juga istrinya enggak takut samamu, justru malah mau membunuh aku. Untuk apalah itu Tuhan? Bapak Ibu, Elia mandele. Siapa di sini yang pernah mandele? Kita semua pernah mandele. Kenapa? Karena kadang-kadang yang kita kira udah kita lakukan yang baik, sudah beribadah kita, udah kita layani Tuhan, sudah setia kita. Kok Tuhan nggak berubah-berubah juga anakku ini? Tuhan, kok masih begini juga pergumulanku? Tuhan, kok nggak selesai-selesai persoalanku ini? Kita sering seperti Elia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita salah jalan. Karena kita keliru memaknai tujuan. Makanya lagu pertama tadi waktu kita nyanyikan itu, saya kemudian diingatkan, benar ya. Ini luar biasa kita diingatkan dengan lagu tadi. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sering sekali rupanya kalau kita nggak dengar firman Tuhan, kita sesat. Jadi Nabi juga bisa sesat, bisa. Dia salah jalan, dia pergi ke Horeb. Padahal Tuhan mau dia pergi ke Raja Ahab. Beritakan firman sama Raja Ahab. Dia takut dibunuh. Akhirnya dia pergi ke Horeb. Di Horeb Tuhan bilang pada ayat yang ke-15. Apa kata Tuhan? Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Bapak Ibu, sengaja saya kasih di situ apa bahasa Ibraninya supaya sama-sama kita bisa lihat. Dalam bahasa Ibrani itu, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, kita nggak tahu artinya. Karena bahasa Indonesia kita terbatas. Kalau dikatakan di situ, kembalilah ke jalanmu, jalan itu artinya kita harus berbalik, putar haluan. Mulak maho. Berarti kita sedang berada di jalan yang benar atau salah? Salah. Ikon mulak. Berbalik, putar haluan. Jadi kata kembalilah ke jalanmu, berarti jalan Elia benar atau salah?
Salah. Dia ke jalan yang Tuhan bukan suruh. Dia ke Horeb. Tuhan suruh dia ke Ahab. Ingatkan Ahab. Ingatkan istri Ahab. Takut kau sama Tuhan. Gak berani dia, kenapa? Takut dibunuh. Siapa di sini gak takut dibunuh? Ayo. Kita semua takut dibunuh lah. Tiba-tiba nanti ada orang ancungkan senjata atau pisau. Serahkan istrimu atau nyawamu. Kira-kira bapak-bapak apa yang diserahkan? Istriku aja lah. Betul nggak? Hati-hatilah ibu-ibu kalau ada yang begitu suaminya. Jangan. Harus setia, kita harus jaga. Jangankan nyawaku gitu. Apapun akan kulakukan demi istriku. Itu orang yang setia. Maka disinilah kemudian Elia diingatkan Tuhan. Kenapa? Elia nggak setia. Hanya karena mau dibunuh sama Izebel, kau takut. Kau takut Elia? Disitulah kemudian Elia sadar. Tuhan bicara sama dia, Tuhan berfirman. Karena itu Bapak Ibu, seringkali kita nggak tahu kita apa yang mau kita lakukan, nggak tahu kita kemana jalan yang benar. Tapi dung tabegi hatani Tuhan. Begitu kita dengarkan firman Tuhan, ini rupanya yang Tuhan mau. Makanya Elia dapat firman, Allah yang berfirman pada ayat yang ke-15. Apa katanya? Kembalilah ke jalanmu. Elia merasa sendiri, kenapa? Cuma akunya Tuhan yang tidak menyembah Baal. Cuman akunya yang setia. Gak berani aku Tuhan. Elia mulai sombong. Kesombongan rohani membuat dia merasa yang paling setia. Dia merasa yang paling mengikut Tuhan. Tuhan jawab, apa jawab Tuhan Bapak Ibu? Perhatikan, ini supaya kita sadari pada ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama di sana. Ayat yang ke-18, 2, 3, ya. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan tidak mencium dia. Berapa yang ditinggalkan Tuhan yang masih percaya? 7.000. Kenapa harus dibuat 7.000? Karena orang Israel dalam geometri bahasa Ibrani 7.000 itu ada artinya. 1, ehad, ada artinya. Sampai yang ke-7 disebut dengan sabat, itu ada artinya. Sabat itulah hari ke-7 Tuhan memberkati. Jadi 7 itu artinya dalam gematria bahasa Ibrani, artinya penuh berkat, penuh, sempurna. Sikop. Jadi kalau dibilang 7.000, artinya masih banyak lagi Elia yang setia. Kau jangan merasa kau aja yang paling setia. Ayo, sekarang kita diingatkan. Kalau kita di dalam kehidupan kita, Amang Inang, siapa di antara kita yang merasa kita paling setia? Akulah paling setia, Amang, aku rajinnya berdoa. Suamiku jarangnya berdoa. Siapa di antara kita yang paling setia? Kita sering merasa kalau kita bandingkan dengan orang yang di samping kita itu lebih setia. Itu tanda kita ada dalam kesombongan rohani. Kita ini semua tidak setia. Maka kita membutuhkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menerangi hati dan pikiran kita. Maka kemudian begitu Tuhan bilang begitu sama Elia, dia sadar, ternyata bukan hanya aku sendiri yang masih setia. Masih ada 7.000 lagi. Bukan hanya aku sendiri rupanya yang harus memberitakan firman Allah. Ternyata masih ada juga yang mau dipakai Tuhan. Siapa namanya? Elisa. Maka Tuhan bilang nanti kau harus urapi Elisa untuk menggantikanmu. Berarti rupanya dang holanau. Bukan aku aja rupanya. Seringkali orang kalau disuruh melayani, holanau Amang. Holanau. Mati-mati naburju. Kayak Elia seringkali begitu. Mati-mati naburju. Karena itu perasaan kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Elia begitu. Enggak lah, bukan hanya kau. Nanti ya, urapi Elisa ya.
Jadi di sini Elia diingatkan supaya apa? Supaya dia tetap kembali setia mengikut Tuhan. Selanjutnya apa yang mau kita lihat? Next Kak. Slide berikutnya. Ya. Kita mau melihat bahwa Tuhan mau supaya Elia itu fokus. Orientasi dan kemudian tujuan hidupnya itu kembali kepada Tuhan. Ternyata jalannya ke Gunung Horeb itu keliru. Sehingga fokusnya, orientasinya itu salah. Maka Tuhan mau Elia itu fokus kepada panggilan yang Tuhan sampaikan. Untuk apa? Disuruh dia berbalik. Supaya Elia itu tidak melihat hasil. Ngapain aku pergi lagi sama Ahab sama Izebel Tuhan? Gak takutnya mereka samamu, malah mau dibunuhnya aku. Itu adalah also dari orang-orang yang melihat hasil. Orientasinya adalah, kok yang kulakukan gak ada buahnya. Capek kali aku, udah kubilanginnya dia, udah kuingatkannya dia, gak berubah juganya dia. Kita sama seperti Elia. Karena pikiran kita apa yang kita kerjakan harus berbuah. Pikiran kita apa yang kita lakukan harus berdampak. Pikiran kita kalau sudah kita lakukan pelayanan harus kita lihat langsung buahnya. Tidak. Ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Kerjakan bagianmu. Udah kau sampaikan belum firman Tuhan untuk Ahab dan Izebel? Ternyata belum. Maka firman Tuhan harus disampaikan kepada Ahab dan Izebel. Bapak Ibu, di perjanjian baru, ini juga diingatkan, terjadi pada Rasul Tuhan. Bukan hanya Nabi di perjanjian lama, Rasul-Rasul di perjanjian baru pun begitu. Mari kita buka 1 Korintus 3 ayat 6-8. Kita mau belajar di perjanjian baru, bagaimana firman Tuhan ini juga mengingatkan para Rasul, yang pada waktu itu juga memberitakan firman Tuhan. 1 Korintus itu ada di perjanjian baru ya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 6-8. Kalau kita sudah menemukannya, kita akan baca secara bergantian. Ayat yang ke-6 dibaca oleh laki-laki, perempuan ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 sama-sama. 2, 3, ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Sama-sama. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Amin. Jadi mau yang nanam, mau yang menyiram, mau yang memetik, bukan itu yang penting, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi bukan persoalan Elia mengingatkan nabi-nabi palsu itu, kemudian dia nggak mau lagi pergi memberitakan firman sama Ahab dan Elia, bukan. Fokusnya adalah beritakan firman. Tapi kenapa Elia nggak mau? Takut. Aduh Mang, udah capek, aku udah kudoakan anakku ini. Udah kudoakan dia Mang, udah kuleskan dia, udah kubuat dia di sekolah yang bagus. Tapi kok belum bisa juga Mang. Kita mau melihat hasil. Tugas kita bukan untuk hasil. Tugas kita adalah mengajar, mendidik, dan memperlengkapi. Hasilnya itu urusan Tuhan. Amang, udah kuingatkan pasanganku ini, udah sering ku kasih tahu. Tujuan kita bukan hasil. Tuhan mau proses kita. Tuhan mau ingatkan kita. Sudah kau sampaikankah firman Tuhan sama pasanganmu? Sudah kau doakankah dia terus menerus? Jangan mandiri kayak Elia. Udah Tuhan, gak ada gunanya. Kembali ke jalanmu kata Tuhan. Dan urusanmu hasil. Urusanmu ulahon. Ulahon urusaku kata Tuhan. Ini penting sekali bagi kita Bapak Ibu. Maka kita diingatkan untuk kembali ke jalan kita. Jalan kita apa? Tugas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Bersaksi, beritakan
Injil. Jangan lihat hasilnya, itu hasilnya urusan Tuhan. Paulus sendiri bilang, aku yang menanam, Apolos yang menyiram. Yang memberi pertumbuhan itu Tuhan Allah. Jadi dari sini kita belajar untuk setia itu artinya apa? Kerjakan tanggung jawab kita dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah. Slide berikutnya, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini? Ternyata Amanginang, kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita setia melayani Tuhan, ada jambar. Ada jaminan. Kenapa harus perlu jambar, Amang Pendeta? Jambar itu bukan sesuatu yang kita minta. Tapi sesuatu hal yang kita terima karena kita bagian dari orang yang sudah menerima adat. Adat itu adalah bagian dari kita masuk dalam persekutuan sosial budaya, dan kita diterima dalam sosial budaya itu ada hukumnya. Namanya hukum adat dalihan natulu. Ada jambar. Maka setiap orang yang sudah beradat, yang sudah diadati, masuk ke dalam persekutuan adat, dia menerima jambar. Saya mau pakai ini biar kita gampang memahami apa itu jaminan Tuhan. Orang yang sudah menerima baptisan Kristus, orang yang menerima anugerah keselamatan, dia sudah punya jambar. Dia menerima jambar dari Tuhan Allah. Apa itu? Jaminan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu jambar kita. Tapi banyak sekali orang Kristen lupa dia punya jambar. Kenapa lupa? Karena tidak diulangi lagi firman Tuhan. Maka firman Tuhan ini mau bilang sama Elia, sama Elisa, apa itu? Kalau kalian lakukan bagian kalian, kalau kalian kerjakan panggilan kalian, nanti Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan. Nah, luar biasa. Makanya kalau kita perhatikan, akhirnya Elia kembali nggak setia? Setia dia, setelah dia dengarkan firman. Kemudian Elisa, apakah dia kemudian waktu dia dengarkan Elia datang melemparkan jubahnya, dia menolak? Tidak. Apa yang mau disampaikan Tuhan kepada Elia? Lihat itu. Tadi kau pikir cuman kau yang bisa melayani. Kau lihat Elia itu. Dibuktikannya, diambilnya jubahnya. Kemudian ditaruhnya jubahnya ke si Elisa. Enggak ditolak. Elisa langsung mengerti. Tapi dia minta satu permohonan, izinkan aku pamitan sama orang tuaku. Berarti pada waktu itu si Elisa ini anak orang kaya biasanya suka enggak Bapak Ibu capek-capek bekerja melayani. Mana mau, kenapa? Dan nanti siapa yang meneruskan warisan bapakku? Baisi menon, nama jalo warisan ni bapakon. Enggak mau dia. Disesatkan dengan pikiran itu. Dia fokus, dia mengerti apa arti jubah itu. Kenapa jubah? Bapak Ibu, di perjanjian lama, cara Tuhan mengurapi itu ada dua. Yang pertama adalah dengan minyak urapan. Minyak urapan itu simbol berkat. Seperti minyak di kepala Harun yang mengalir ke janggut dan jubahnya turun. Itu minyak simbol berkat. Makanya orang yang diberkati Tuhan kelihatan sian bohinya, betul nggak Amang? Marminyak bohina kan? Iya. Orang yang diberkati wajahnya berminyak. Wah, marminyak do bohina Amang ibu tada do pasu-pasu ini. Tapi kalau wajahnya kering, mutung muse tada do borat do pergumulan nia matai ina. Ini gambaran minyak itu berkat. Jadi ketika diurapi dengan minyak, Tuhan artinya memberkati. Nah persoalannya kenapa nggak diurapi? Nah, ayo. Kenapa nggak diurapi? Kenapa jubah? Ini namanya jubah pengajaran. Nabi waktu itu tugasnya sebagai panurirang, patorakon, patuduhon, pasahaton, hatani, debata. Jadi nabi itu pakai jubah, sama seperti imam.
dia wakil Tuhan. Makanya pelayan tahbisan itu pakai jubah. Dia harus mengajar, dia harus memimpin, dia harus membawa umat itu datang kepada Tuhan. Maka jubah nabi itu jubah pengajaran, menegur orang yang salah, mengajarkan firman Tuhan. Jadi kenapa Elisa itu nggak diurapi? Kenapa? Karena Elisa harus belajar menjadi murid. Itu poinnya. Jadi dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa jaminan yang diberikan Tuhan kalau kita melakukan bagian kita. Apa bagiannya Elisa? Belajar. Dia mau menjadi muridnya Elia. Apa bagiannya Elia? Dia belajar mendengarkan firman Tuhan. Elisa belajar mendengarkan pengajaran Elisa. Disitulah letak kesetiaan. Apa kaitannya? Yang terakhir, slide terakhir. Kita dipanggil untuk setia melayani Tuhan. Itu sesuai dengan profesi kita. Sesuai kompetensi kita. Sesuai kapasitas kita. Sesuai panggilan kita. Semua orang dipanggil Tuhan. Supaya anugerah jambar yang Tuhan sudah kasih sama kita, itu kita gunakan. Kita bawa. Molo ngadilehon jambar ali ditinggalhon di pestei. Marah nggak yang ngasih jambar inang? Marah. Bahasa sedang dibuon jambari. Naso dihargai do. Wah, tersinggung bisa ribut. Jadi jambar itu anugerah yang sudah dikasih Tuhan itu kita bawa. Kita hidupi. Setiap hari. Maka inilah pentingnya kenapa Tuhan bilang, kalau mau setia sama Tuhan, carilah jambar yang kekal. Jangan jambar yang sementara. Banyak orang mau mengikuti Tuhan untuk apa? Biar diberkati. Banyak orang mau melayani Tuhan untuk apa? Asa sangap. Banyak orang mau jadi majelis untuk apa? Supaya dikenal. Supaya apa? Supaya lengkaplah kurikulum vitae-nya. Hati-hati, itu namanya orang yang fokus untuk dirinya sendiri. Bukan fokus untuk setia kepada Tuhan. Maka orang yang fokus untuk dirinya sendiri, orang yang hanya mau mencari keuntungan dan berkat dalam mengikut Tuhan, nanti pasti dia akan menyesal. Kenapa? Udah capek-capek aku, udah serius aku, udah kulakukan semuanya, tapi enggak juganya aku berhasil. Kayak Elia nanti. Kenapa? Karena sudah salah orientasi, salah tujuan, salah sasaran. Maka Tuhan Yesus mau ingatkan kita Bapak Ibu, apa itu? Ketika umat Tuhan salah orientasinya, salah tujuannya untuk mengikut Tuhan, dia sendiri datang ke dunia ini. Ngapain Tuhan datang? Untuk mengembalikan jalan yang salah itu ke jalan yang benar. Makanya dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi dia tahu ini semua banyak manusia salah jalan. Tapi merasa melayani Tuhan di bait Allah. Coba lihat di Yerusalem. Coba lihat sekarang Israel. Kemana arahnya orang yang mati di bom dan kena peperangan itu? Saya ditanya, Amang Pendeta, bagaimana sikap kita terkait dengan peperangan Israel dan Iran? Itu bisnis. Itu cuan. Mau jual senjata karena pemimpinnya berani mengorbankan rakyatnya. Supaya apa? Di balik peperangan itu nanti mereka dapat teritori. Mau membangun Israel Raya menurut mereka. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Ada orang banyak bilang, tapi kan itu nubuatan Amang. Iran itu kan Persia, nanti harus dihancurkan. Itu perjanjian lama. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah musuh. Kalau Tuhan Yesus dulu mau lawan orang-orang Romawi, bisa nggak? Bisa. Orang buta dia sembuhkan. Orang tuli dia buat bisa mendengar. Orang bisu dibuatnya bicara. Lumpuh dibuatnya bisa berjalan. Yang mati pun Lazarus bisa dibangkitkannya. Pohon ara dibuatnya mati kering gak berbuah bisa.
hanya mau melawan Romawi, bisa. Tapi bukan itu jalan kasih. Tuhan bilang apa? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu. Maka yang tahu itu siapa? Tuhan Yesus yang tahu, dia jalan kebenaran. Roma tuau, hangwakana loja nasorat. Maka ikutlah dia, supaya kita tahu kebenaran. Berarti di luar kasih itu bukan jalan kebenaran. Peperangan bukan kebenaran. Itu bisnis. Konspirasi. Siapa yang mau mendalangi, membackup Israel? Mereka punya kepentingan. Emang ada makan siang gratis? Bisnis Bapak Ibu. Jadi saya harus sampaikan ini supaya kita jangan langsung, kata Alkitab memang pendeta nanti Iran itu, Persia itu akan dihancurkan karena Kores membebaskan orang Israel. Jangan pakai Alkitab kalau nggak mengerti konteksnya. Itu dulu di perjanjian lama Tuhan mau pakai bangsa-bangsa yang nggak mengenal Tuhan itu supaya mengakui Tuhan. Tapi umat Tuhan, Israel sendiri menolak Tuhan. Mereka nggak percaya sama Yesus Kristus. Maka keselamatan itu jauh dari mereka. Kalau Tuhan Yesus bilang, jangan ada yang menggunakan pedang. Kalau pipimu ditampar, kasih pipi kananmu. Musuhmu doakan. Coba, Tuhan itu beda jalannya. Itulah jalan kebenaran. Tapi kalau kita pakai jalan Elia, kalau kita tidak dihormati, kalau kita tidak lihat hasil, kalau kita tidak disenangkan, kita akan mandele. Itu jalan yang salah. Maka Tuhan bilang sama Elia, berbalik kau, kembali ke jalanmu. Maka Bapak Ibu ini mau mengingatkan kita, fokus kita, balik ke jalan kita. Bagaimana caranya balik ke jalan yang benar, Amang Pendeta sebagai anak sekolah? Anak sekolah, kembali kau ke jalanmu, mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, sekolah baik-baik. Jangan orang tua yang mengerjakan PR. Sering sekali begitu. Yang repot, yang susah mengerjakan tugasnya orang tuanya. Anaknya disekolahkan. Ini pergumulan ini bagi guru. Anaknya disekolahkan. Masuk lewat pintu samping. Masuk ke sekolah-sekolah internasional. Akhirnya anaknya kasihan, gak bisa berbahasa Inggris, gak bisa. Belajar standar kurikulum internasional gak bisa. Kasihan anaknya. Maka kita sebagai orang tua juga harus setia mengikuti Tuhan. Lakukan yang benar. Kalau enggak nanti salah jalan, korbannya siapa? Bisa anak, bisa pasangan, bisa keluarga. Maka kembali ke jalan yang benar. Itu kata Tuhan. Kembali ke jalanmu Elia. Sebagai mahasiswa, bagaimana hidup di jalan yang benar? Setia melayani Tuhan. Kuliah yang bagus. Jangan bolos. Orang tua marah hoi-hoi bayar uang kuliah. Sampai di kampus ngapain? Nongkrong. Cari wifi. Dari mana saya tahu? Saya tanya yang mau bimbingan nikah. Waktu kau semester 2, waktu kau semester 3, apa kerjamu? Wah, pokoknya Amang 2 minggu pertama di bulan itu makan enak. Kenapa? Dapat kiriman. Minggu ketiga ngapain? Ngutang. Padahal orang tua kirim-kirimannya untuk 1 bulan penuh. Maka ini membuat kita harus kembali ke jalan yang benar. Itu bukan jalan mahasiswa. Jangan mengerjakan tugas, titip absen, kemudian kasih joki, kubayarlah kerjakan tugas. Itu jalan yang salah. Terus bagaimana Amang Inang jalan yang benar untuk melayani Tuhan sebagai orang yang sudah profesional bekerja, orang tua. Amang gimana caranya? Udah pusing kali aku mengajari anakku ini. Kenapa? Inang, saya bilang. Gak mau dia. Udah kubilangi, kalau kubilangi nanti jadi berantem, ngambek dia. Jadi gak mau dia nanti makan. Gak mau dia ibadah. Gimana caranya Amang? Bapak Ibu saya mau kasih tahu satu hal. Kemarin dalam ibadah rumah tangga saya sudah sampaikan ini sebagai kesaksian. Saya dikasih Tuhan kesempatan melayani 1 tahun lebih di Panti Asuhan Mamre. Panti Asuhan Mamre itu ada 50 anak lebih yang dititipkan di sana, yang lahir itu tanpa kasih sayang. Ada anak di situ yang waktu dia kecil, umur 5 tahun, 4 tahun, dilihatnya bapaknya membunuh mamanya, dimutilasi.
dimasukkan ke goni. Akhirnya dia menjerit-jerit dan anak itu kemudian dibawa opungnya supaya selamat dimasukkan ke panti asuhan. Sampai besar anak itu SMA benci sama laki-laki. Kalau lihat laki-laki mau dibunuh laki-laki. Kenapa? Jiwanya udah sakit, jiwanya rusak. Otaknya rusak. Maka dia nggak tahu jalan yang benar. Ada anak di situ yang dilihatnya bapaknya dimasakan. Dimatikan orang bapaknya gara-gara apa? Ketahuan mencuri. Dia melindungi bapakku. Orang langsung timbuk pakai batu, pecahkan kepalanya. Kenapa? Kalau udah pencuri, siapa yang mau peduli? Betul tidak? Dimasakan. Dia dendam. Akhirnya opungnya kasihan dibawa ke panti asuhan Mamre. 50 anak, 50 karakter yang betul-betul mentalnya rusak. Saya 3 bulan di sana, saya hands up. Saya nyerah, saya mau mundur sama direktur. Saya mau dipindahkan aja deh sama Mang Bisop. Saya nggak mau di panti asuhan. Kenapa? Nggak kuat aku, Amang Pendeta, saya bilang. 3 bulan Bapak Ibu saya menangis. Kenapa saya menangis? Gak mampu saya menghadapi anak-anak panti asuhan. Karena saya belum punya anak. Saya belum punya anak. Tapi saya harus disuruh untuk melayani di panti asuhan Mamre. Bayangin 50 anak, 50 semuanya rusak mentalnya. Sekolah pagi gak ada yang semangat. Malas-malasan. Ada yang udah habis sarapan, makan bersama di ruang makan. Ini tiba-tiba hilang, rupanya tidur lagi di dalam kamar. Ada yang diantar ke sekolah naik mobil, gak berani turun di depan sekolah. Kenapa? Malu. Karena di mobil itu tertulis Panti Asuhan Mamre GKPI. Dia malu sebagai anak panti. Akhirnya berantem terus sama driver. Kenapa? Minta turun di tengah jalan. Setiap minggu saya harus antar anak-anak itu. Ada yang ke dokter kecantikan karena kulitnya rusak. Ada yang ke dokter jantung. Ada yang ke dokter internis. Kenapa? Semua mengaku jantungan lah, sakit lambung lah, semuanya. Itu namanya stres. Plafon kesehatan itu 2 kali lipat dari biaya hidup di panti asuhan. Luar biasa Bapak. Saya stres. Jadi ternyata saya mengalami saya kayak Elia. Betul tidak? Ternyata saya 3 bulan di sana saya bilang apa? Udahlah Tuhan, gak kuat aku. Gak adanya gunanya aku di sini. Saya pun kayak Elia. Saya kayak Elia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya menangis. Kenapa? Karena ternyata pada satu malam saya bilang, Tuhan gak mampu aku, gak kuat aku. Saya menangis berlutut. Tiba-tiba saya dengar suara begitu keras sekali. Sampai saya takut, apakah ada Amang Pendeta, Direktur Mamre yang datang ke kamar saya lihatin, jendela tertutup, ini malam udah jam-jam 10 lewat, gak ada yang datang. Tapi suara itu keras, diulangi. Boan tuau. Wah, sampai sekarang saya masih ingat. Boan tuau. Tahu artinya boan tuau? Bawa kepadaku. Oh, jadi harus kubawa mereka samamu Tuhan. Pagi-pagi kami rapat briefing setiap pagi jam 7.30 ibadah, kemudian briefing untuk pelayanan seharian, ngantar anak ke sekolah, ngantar anak yang mau ke rumah sakit. Saya bilang, Amang tadinya saya mau mundur. Kenapa? Gak kuat aku Amang. 3 bulan di panti asuhan. Tapi tadi malam saya berdua saya dengar suara Buan Tuau. Gimana itu Amang? Akhirnya Amang Pendeta kasih tahu. Oh itu artinya Edi, kita harus bawa anak-anak sama Tuhan. Buatlah jadwal ibadah pagi dan malam. Bapak Ibu, saya buat jadwal. Saya panggil semua pengasuh asrama putra, asrama perempuan. Apa yang kami lakukan? Kami buat kesepakatan, roster. Ibadah pagi, bangun jam 5, maka 10 menit itu harus doa, baca Alkitab. Di kamar masing-masing. Malam nanti di ruang belajar. Semua bernyanyi, baca Alkitab, berdoa. Itulah yang kami lakukan. Bapak Ibu, 3 bulan setelah itu, saya benar-benar melihat bagaimana Tuhan yang memberkati. Apa itu? Ternyata anak-anak yang tadi ngeluh, sikit-sikit sakit jantungnya dibawa ke dokter jantung. Dokter jantung bilang, gak ada apa-apa. Jantungnya bagus, disuruh treadmill, disuruh apa, gak ada masalah. Orang masih muda, masih SMA, masa jantungan, betul gak ibu-ibu? Tapi ternyata apa? Itu stres. Orang masih anak SMA kok, jantungan dari mana jalannya? Yang kecantikan,
Kenapa wajahnya jerawatnya besar-besar seperti batu akik? Sampai dia malu ke sekolah, dia tutup mukanya dengan jaket yang ada hoodie-nya. Dia nggak berani ke sekolah, kenapa? Malu diecekin sama teman-temannya. Woi anak mamre, woi anak mamre. Woi jerawat batu, woi jerawat batu. Dia malu. Bapak Ibu, saya saksikan sendiri. Saya ajak dia berdoa. Setiap pagi saya ajak dia memimpin pembacaan Alkitab sama adik-adiknya di kamar. Setiap malam dia habis belajar, dia temani adik-adiknya juga bernyanyi, baca firman, berdoa. Saya lihat sendiri, pelan-pelan jerawat batunya kempes mengeluarkan nanah. Lama-lama kering, dan akhirnya nggak perlu lagi ke dokter kecantikan, minum obat. Anak yang tadi sikit-sikit ngaku jantung, ngaku-ngaku sesak, ngaku-ngaku mah, semuanya hilang. Akhirnya plafon kesehatan itu tidak terpakai. Yang paling membuat saya bangga apa? Sebelum saya meninggalkan panti asuhan, semangat mereka sekolah luar biasa. Mereka akhirnya confidence, berani untuk berangkat sekolah. Ada tamu yang datang, mereka langsung sapa, peluk. Dulu sebelumnya nggak berani. Sekarang kalau ada bapak-bapak peluk, itu adalah bapakmu. Itu orang tuamu. Yang datang ke Mamre ini adalah orang yang mengasihi kalian. Peluk ya, Bapak Ibu. Betapa banyaknya anak-anak haus akan pelukan bapak dan mamanya, tapi tidak pernah tiap hari dipeluk dan disayang sama bapaknya. Betul tidak? Betapa banyak anak-anak di dunia ini yang haus akan pelukan dan usapan punggung dari mamanya. Betapa banyak anak-anak ini haus pelukan dari pasangan, ucapan firman Tuhan dan doa. Maukah kita melakukannya? Kalau belum, kembali ke jalanmu. Lakukan itu, itulah tugas kita, beritakan firman. Nanti Tuhan yang bekerja. Tuhan yang memberkati firman. Amin. Maka panggilan kita, panggilan untuk setia melayani Tuhan. Apa hadiahnya? Hadiahnya Matius 6 ayat 33. Sama-sama kita baca. Ini bacaan terakhir. Matius 6 ayat yang ke-33. Supaya kita tahu, kalau kita setia, kalau kita melayani Tuhan, Tuhan akan tambahkan semuanya. Tapi jangan cari tambah-tambahan. Kalau hanya cari tambah-tambahan nanti nggak sesuai dengan firman Tuhan, habis semua itu. Kantong itu pun bocor. Jangankan kantong, rumah pun bisa bocor. Kalau kita tidak lakukan sesuai dengan jalan Tuhan. Matius 6 ayat 33 sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Maka kita dipanggil sekarang, ayo kembali ke jalan Tuhan. Apa itu? Beritakan Injil. Beritakan firman dalam hidup kita. Lewat pekerjaan kita. Lewat profesi kita. Lewat tanggung jawab kita. Maka Tuhan akan tambahkan semuanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu yang Engkau sudah nyatakan 3000 tahun yang lalu, baik kepada para nabi, baik kepada para rasul, maupun kepada kami semua jemaat-Mu. Kami boleh belajar dari Elia dan Elisa untuk tetap fokus dan setia mengikut dan melayani Tuhan. Tuhan, jikalau selama ini terkadang pengertian kami dan pemahaman kami keliru untuk mengikut Tuhan hanya untuk mencari berkat dan keuntungan, ampuni kami. Kami mengerti bahwa orientasi kami harus terus dibaharui untuk melakukan tanggung jawab. Maka ketika kami melakukan itu, Tuhan yang akan menambahkan semua apa yang kami perlukan. Dengan penuh syukur Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, pekerjaan, usaha, agar apa yang kami lakukan boleh Tuhan berkati dan menjadi bukti kami Tuhan pelihara. Dalam rasa syukur kami Tuhan, kami juga mengingat setiap jemaat-Mu yang berulang tahun, baik dalam ulang tahun pernikahan mereka,
maupun juga ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ricardo Munte, Ibu Merlin Simanjunta. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Jeffrey Sahdia Sinaga, untuk Ibu Nova Lumban Tobing. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Panggabean, Ibu Isdawati Limbong. Berkati Tuhan perkawinan mereka, agar tetap setia mengikut Engkau, melayani Engkau di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga keluarga jemaat Tuhan menjadi keluarga yang senantiasa setia di dalam panggilan perkawinan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dan jemaat-Mu yang berulang tahun, untuk anak Tuhan Altair Jonathan Vin Silitonga, untuk Amang Penatua Togi Pangihutan Kudadiri, anak Tuhan Hans Boyka Nenggolan, Saudara Bahtrawan Simbolon, Saudari Malia Legenda Anggiana Sinaga, Ibu Hermina Estelita Silaban, Saudari Jessica Elvira Sinurat, dan Saudara Juan Rizky Malau. Tuhan, Engkau yang menambahkan umur yang panjang dan juga kesehatan bagi mereka. Maka kami percaya Tuhan yang memelihara mereka, sehingga mereka terus senantiasa beriman dan percaya mengikut Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu selama sepekan ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih,